Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujara. Horas, horas, horas. Saya selaku Ketua Pemuda Batak Indonesia dan juga Ketua Pemuda Komite Independen Batak ingin membahas sedikit tentang viralnya kejadian ada seorang ibu menghadiri pesta pernikahan burunya, kalau saya tidak salah, dan tidak diperbolehkan mengulusin. Dan banyak viral dan banyak kontroversi dan banyak wanita-wanita Batak yang mendukung ibu tersebut. Karena katanya itu ibu kandungnya, kenapa tidak diboleh ulusan dan lain sebagainya. Jadi kepada ito-itoku semua ya, pariban-paribanku, namburuku, opung buruku ya, mak tuaku, inang mudaku, khususnya wanita-wanita Batak. Lebih khususnya lagi wanita-wanita Batak yang mendapatkan suami orang kaya, yang suami hebat, yang sekolahnya tinggi, yang jam terbangnya sudah kemana-mana, sehingga membuat wanita-wanita Batak itu lebih maju selangkah dan lebih maju berpikirnya. Jadi saya hanya menyampaikan kepada kalian semua, karena kalian wanita-wanita Batak itu banyak yang hebat-hebat, dan saya lihat sekelilingnya sepertinya sudah banyak wanita-wanita Batak yang tidak menghargai dan menghormati adat Batak itu sendiri. Jadi di sini saya selaku pengacara juga ingin menyampaikan bahwa ada dua hal sisi yang berbeda. Komunitas suku Batak dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1045 dan beberapa undang-undang yang baru sekarang, bahwa komunitas suku Batak atau suku-suku yang lain ada di Indonesia ini diakui negara dan hukum-hukum adatnya juga diakui. Jadi masalah wanita-wanita Batak yang sekarang ini banyak saya lihat tidak menghargai dan menghormati hukum adat Batak itu sendiri, itu pilihan kalian ya. Cuma dalam kasus ini saya mengatakan, coba kalian sendiri berpikir cerdas. Kejadian di situ adalah kejadian arena hukum adat Batak, ya, hukum adat Batak. Jadi semua orang berkumpul situ pada pesta tersebut ingin melaksanakan adat Batak itu sendiri. Jadi ketika hukum adat Batak dan berkumpul orang di situ untuk mengadakan acara adat Batak, maka yang berlaku adalah hukum adat Batak itu sendiri. Tidak berlaku yang namanya hukum agama ataupun hukum negara. Ini harus kita luruskan. Jadi bagi wanita-wanita Batak yang masih menaruh marganya ya, kalian juga harus sadar juga, kalau seandainya kalian tidak menghargai hukum adat Batak itu sendiri, nggak apa-apa juga kalian jangan membuat buruh Batak, atau minimal kalian diam ya. Minimal kalian jangan menyalahkan hukum adat Batak sendiri. Jangan bawa-bawa agama ke dalam hukum adat Batak. Perlu hal yang saya sampaikan kepada kalian semua, bahwa hukum adat Batak itu di luar daripada hukum agama. Jauh sebelum agama Kristen hadir dibawa oleh beberapa pendeta dan berhasil itu Dr. Nomensen, adat Batak itu sudah berdiri sendiri dan melakukan kegiatan sendiri. Dan kalau memang kalian suatu saat mungkin 50 tahun atau 100 tahun ke depan adat Batak itu hilang, ya memang seperti itu. Contohnya orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, mereka kan tidak memiliki adat lagi ya. Dan mereka tidak memiliki adat lagi. Sehingga kalau kita ke Eropa, ke Amerika, nggak ada lagi situ kental masalah hukum adat. Yang ada situ ada hukum negara mereka masing-masing. Kalau kalian bawa tentang hukum agama ataupun bertuhan, setahu saya dalam agama Kristen itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu otomatis terbuang, hapus ketika ada lahirnya Yesus Kristus. Jadi seharusnya orang Kristen itu lebih mengutamakan, lebih fokus kepada ajaran Yesus Kristus. Apa itu? Kasih. Kasihilah sesama manusia. Ya. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu, ya. Jangan menghakimin orang lain. Tapi saya lihat banyak gereja tidak fokus kepada ajaran Yesus Kristus, malah banyak masuk ke membahas perjanjian lama. Perjanjian lama. Jadi ada ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab perjanjian lama yang lebih menguntungkan gereja itu sendiri, dia bawa ke situ.
Padahal di dalam agama Kristen saya yakinkan 100% ketika lahirnya Yesus Kristus maka perjanjian lama itu sudah hilang. Ya, fokus ke ajaran Yesus Kristus kalau kalian menganggap Yesus Kristus itu adalah Tuhan juru selamat manusia. Ya. Tapi yang namanya manusia ya suruh pilihan. Kalau saya nanti jadi pendeta atau saya bisa menjadi seorang pendeta suatu saat, saya fokus ke ajaran Yesus Kristus. Yaitu jadi balik lagi kejadian yang viral itu. Jadi dalam adat Batak apabila seorang wanita berpisah dengan suaminya, ya berpisah dengan suaminya, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain, maka adat hukum Batak itu sudah menganggap wanita tersebut tidak bagian daripada keluarga besar daripada marga itu. Karena di dalam adat Batak itu membawa marga laki-laki, bukan membawa marga perempuan. Itu harus kita akuin dan itu harus kita pertahankan. Jadi kemarin kan posisi wanita Batak itu, ibu itu kan sudah menikah dia. Sudah menikah dia, sudah milik marga yang suaminya itu. Jadi ketika dia masuk ke ranah pesta orang Batak, hukum adat Batak, dia seharusnya mentaatin hukum adat Batak tersebut dan keluarga besarnya harus mentaatin. Jangan dibawa hukum nasional atau hukum agama, tidak boleh. Karena kejadian di situ adalah hukum adat. Dan akibatnya apa yang terjadi? Membuat malu. Nah, makanya saya katakan kalau wanita Batak itu, makanya saya katakan perlu kalian semua tahu ya, wanita Batak itu dalam hukum adat Batak, saya cerita hukum adat Batak. Wanita itu adalah boru niraja, laki-lakinya anak niraja. Tanda kata raja di sini bukan berarti dia harus menjadi seorang putri raja yang lain, bukan di situ maksudnya. Maksudnya di sini boru niraja adalah memiliki hati yang luas, memiliki kasih yang lebih, memiliki pemahaman yang lebih. Dan apabila suaminya tidak merawat dia ataupun tidak melayani dia, seorang wanita Batak pada zaman dulu dituntut untuk menerima keadaan apapun suaminya. Makanya ketika wanita Batak itu ditinggalkan oleh suaminya, maka wanita Batak tidak boleh kawin lagi. Itu aturan mainnya. Tapi kalau dia memilih untuk nikah lagi atau kawin lagi, artinya dia sudah milik marga lain. Makanya kejadian semalam itu tidak boleh dia mengurusin karena dia bukan bagian daripada marga atau boru yang berpesta itu. Itu mohon dipahamin. Jadi jangan campurkan ajaran agama ataupun ajaran negara ke dalam pesta yang pada saat itu adalah pesta orang Batak. Dan banyak saya lihat zaman sekarang ini, karena banyaknya wanita-wanita Batak yang sekolah tinggi-tinggi, yang nikah sama orang kaya dan menjadi orang kaya, dia lupa posisi sebenarnya di dalam adat Batak. Jadi banyak sekarang ini saya lihat, wanita-wanita Batak itu tidak menghargai lagi ito-itonya, khususnya dalam pembagian harta warisan. Banyak wanita-wanita Batak sekarang ini membawa ito-itonya, berperkara ito-itonya masalah harta warisan. Dan mereka minta bagi rata semua. Padahal dia masih memakai boru Batak. Padahal dia masih mengklaim dia orang Batak. Jadi kepada ito-itoku, paribanku, inang mudaku, mak tuaku, buruku, ya, buruku dan lain sebagainya. Kalau kalian memang masih memakai boru Batak dan masih mengakui boru Batak, maka nggak ada pilihan, kalian harus mengikuti adat istiadat orang Batak tersebut. Tapi kalau kalian tidak mengakui lagi keberadaan kalian sebagai boru Batak, nggak apa-apa kalian memilih jalur hukum negara, ya. Jadi dalam adat Batak itu posisi laki-laki itu harus dihormatin, dikatakan hula-hula. Posisi perempuan. Jadi makanya ada tiga. Ada orang Batak bilang somba marula-hula, hormat, patuh. Hormat dan patuh kepada ito-itonya, hula-hulanya. Elek marboru. Jadi hula-hulanya itu-itunya harus elek kepada kakak perempuannya, adik perempuannya. Manak mardongan tubuh kepada sesama marga harus saling menghargai. Tetapi pada saat ini banyak boru-boru Batak yang tidak peduli lagi dengan itu ketika membahas tentang warisan. Mereka meminta, padahal di dalam hukum adat Batak jelas bahwa harta warisan itu milik laki-laki. Kalaupun laki-lakinya mau mengasih ke perempuannya, itu boleh. Tapi faktanya sekarang banyak perempuan-perempuan Batak minta bagi rata, dia tidak peduli. Jadi seharusnya bagi ito-itoku semua wanita Batak yang masih mengklaim orang Batak,
Kalau kalian masih mengklaim orang Batak, maka ikutin aturan Batak. Kalau tidak, nggak apa-apa, nggak ada masalah di sini. Orang